Oke anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kita bisa bertemu di materi pembelajaran jarak jauh kali ini di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan bersama saya Hadi Karyanto. Kalau kalian belum pernah ketemu dengan saya secara langsung gitu, kita bertemu secara online gitu. Ini di video yang keberapa saya Pak Hadi agak lupa. Hari ini kita akan membahas tentang menerapkan cara perawatan sistem starter. Untuk video yang pertama, untuk sistem starter kemungkinan masih berkutat dengan komponen-komponennya dan jenis-jenis motor starter. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu letak motor starter itu di mana gitu. Jadi motor starter ya di sini ya kalau di besar ini motor starter itu biasanya terletak dekat dengan crankshaft ini, terletak dekat dengan ring gear. Ring gear itu adalah piringan yang terhubung, jadi piringan yang terhubung dengan poros engkol ini. Ya, jadi kalau kalian nanti ketemu di engine kalian, di engine gitu ya, kalian bisa melihatnya itu gini. Jadi ini motor starter ini akan memutar ring gear ini. Nah, ini ring gear, dan ring gear itu akan memutar poros engkol ini. Nah, ketika memutar poros engkol sehingga piston bergerak, maka akan terjadi proses pembakaran di kendaraan gitu ya. Nah, memang mesin itu tidak bisa start sendiri tanpa ada daya dari luar untuk membangkitkan tenaga pertama. Jadi untuk menstart mesin itu memerlukan sebuah komponen yang disebut motor starter. Sedangkan motor starter pun itu digerakkan oleh diputar oleh arus listrik ya. Yang kalian ketahui nanti itu diambil dari baterai mobil, baterai ya. Nanti di motor namanya motor, nanti dengan baterai itu dia akan berputar, dan berputar itu nanti akan memutar ring gear memutar poros engkol dan akan menggerakkan. Oke, jadi untuk menstart mesin crankshaft itu harus berputar minimum ya. Ada putaran minimum yang disyaratkan. Berapa putarannya? Putaran minimum untuk mesin kondisi normal itu, kalau mesin bensin itu putarannya 40 sampai 60 rpm atau 40 sampai 60 putaran per menit. Itu paling sedikit. Kalau kurang dari itu mesin tidak akan nyala gitu ya. Sedangkan untuk mesin diesel itu diperlukan putaran lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 80 sampai 100 rpm ya untuk diesel gitu ya. Oke, kita masuk motor starter yang jenis pertama. Kita akan bahas tentang motor starter. Ya, ini motor starter reduksi. Ya, motor starter reduksi ini komponennya. Motor starter reduksi itu sama sebenarnya nanti pada motor-motor starter yang lain. Cirinya Anda bisa melihat di sini, ciri dari motor starter reduksi ini terdapat ya. Kalau saya lihat lagi, ini ada gigi reduksi di sini, ada gigi reduksi di antara giginya. Oke, jadi gigi reduksi itu nanti akan menurunkan putarannya. Jadi menurunkan putarannya, ketika putaran turun maka akan meninggikan dayanya ya. Jadi di sini ya, ini akan berputarnya menurun. Jadi ini motor berputar, terus di drive gear ini menggerakkan roda gigi reduksi ini sehingga putaran di sini menjadi turun, tidak sekencang putaran di sini. Efeknya apa? Maka efeknya motor itu putarannya lambat tetapi tenaganya tinggi. Jadi ciri-cirinya motor starter reduksi itu memakai motor yang kecil tapi kecepatannya tinggi, tapi ada starter tipe reduksi meningkatkan torsi dengan mengurangi kecepatan putar, gitu ya. Oke, kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu kalau yang ini adalah tipe reduksi, yang kedua adalah tipe konvensional. Ini tipe konvensional. Seperti Anda tahu itu, jadi di tipe konvensional ini, nah ini komponennya. Ini ada armatur, yok itu di bodi ya.
drive lever itu pengungkit, ini pengungkit pinion gear itu roda gigi pinion. Magnetic switch itu sejenis di dalamnya ada magnet yang akan kumparan ya, tepatnya magnet bukan permanen, nanti dialiri arus sehingga jadi magnet, dia akan menarik drive lever ini, sehingga ketika ini berputar dia menggeser dan bertemu dengan ring gear yang ada pada gambar di awal tadi. Jadi gigi pinion itu terletak pada sumbu yang sama dengan armatur ya, dan berputar dalam kecepatan yang sama pula. Terus tuas penggerak ditautkan dengan pengisap magnetic switch yang mendorong gigi pinion dan menyebabkan bertautan dengan ring gear. Oke, kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu jenis tipe planetary. Ya, ini tipe planetary. Tipe planetary biasa, komponen-komponennya juga sama. Starter tipe planetary ini memakai planetary gear. Kalau planetary gearnya di sini, kita lihat di sini. Iya. Ya, di sini ada planetary gear, ada gigi planetary, ya. Untuk mengurangi kecepatan putaran armatur. Ya, jadi ini planetary gear. Gigi pinion berhubungan dengan ring gear via tuas penggerak. Jadi gigi pinion ini berhubungan dengan ring gear sudah tahu tadi. Terus berhubungan dengan yang dikaitkan dengan tuas penggerak. Oke, kita lanjutkan ke tipe planetary reduksi yang ada segmen konduktornya. Ya, ini dia. Ya, tipe planetary reduksi segmen konduktor atau motor PS itu ya, start dengan memakai permanen magnet. Jadi ini perhatikan di sini perbedaannya adalah ada permanen magnet ya, dengan memakai permanen magnet dalam fill coil kumparan medalnya ya. Mekanismenya bertautan dan pelepasan engagement itu pelepasan dan jadi ini pertautan dan pelepasan di sini itu bekerja dengan cara yang sama dengan tipe planetary. Oke, dari situ sudah diketahui. Kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita sambung dengan video yang selanjutnya supaya Anda tidak terlalu jenuh melihat di YouTube. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Daripada cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.